tidak demo dan mereka bilang, ini tidak adil, Herodes. Mereka tidak bawa spanduk, mereka tidak bawa ban bekas. Lalu kita menjelaskan kepada kita, mereka datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, kumpul keluarga, jangan menghadap raja. Alkitab tidak bilang mereka menghadap raja, tapi mereka terus berdoa. Doa yang dinaikkan dengan percaya sungguh akan menghadirkan mujizat-mujizat Tuhan. Tekun berdoa panggil nama Tuhan. Orang yang tekun berdoa panggil nama Tuhan, berarti orang itu harus hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Kalau kita hidup menurut harapan Tuhan, kita hidup sesuai kehendak Tuhan, maka saya percaya ketika kita berdoa, surga pasti akan berpihak bagi hidup saudara dan saya. Berulang kali saya khotbahkan, Tuhan tidak rancang kita mati dengan kanker, Tuhan tidak rancang kita mati kecelakaan laka lantas, Tuhan tidak rancang kita mati dengan pesawat, Tuhan tidak rancang kita mati dengan kapal laut yang tenggelam di laut, tetapi Tuhan rancang kita mati pun mati dalam kemuliaan. Yang setuju bilang amin. Kita tidak sakit-sakit, tapi kita kuat, kita sehat, karena Yesus telah menyelesaikan semuanya di Kalvari. Ketika Yesus berkata, apa? Oleh bilur-bilurnya siapa sembuh? Coba tolong bilang diri kanan Bapak Ibu, masing-masing dia bilang pada diri, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Amin. Taruh tangan di atas kepala saudara. Tidak ada penyakit dalam tubuh saya. Coba katakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada penyakit dalam tubuh saya, karena Yesus sudah membayar. Amin. Dia penyembuh bagi hidup saudara dan saya. Dia jawaban yang pasti. Jadi orang tekun berdoa panggil nama Tuhan itu harus juga sabar menanti jawaban dari Tuhan. Harus sabar. Sabar tidak gampang. Sabar tunggu dapat duit nggak apa-apa. Sabar antri di bank terima gaji nggak apa-apa. Sabar antri di bank untuk dapat remunerasi sertifikasi, no problem. Tapi kalau sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan, kadang orang banyak tidak sabar. Cepat-cepat mau. Tuhan, kapan Tuhan? Saya ini sudah jadi orang kelamaan nanti tua Tuhan. Belum juga ada orang yang naksir sama saya Tuhan. Tuhan tolong. Tiap hari nyanyi lagu Tuhan tolong. Tolong aku Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sipul itu siapa kalau Anda masih seorang singgah itu nona-nona nyong-nyong, minta saja sama Tuhan. Minta tanda, jangan karena dia lihat Anda lihat dia cantik, dia tampan, lalu Anda senang minta ampun. Tapi tidak tanya Tuhan. Datang menikah, dapat box sampai saya jalan pulang. Mengenai rasa kalau dapat box, baru minta-minta ampun. Pulang di rumah, papa dan mama ada duduk. Mama, papa, mereka dapat pukul dari Andreas. Mama, so bilang apa? Dari dulu mama saya suka Andreas. Baru mama lihat Andreas buka saja. Sama dengan speedboat. Makanya kalau mau menikah, tanya Tuhan. Minta tanda dari Tuhan, amin. Tuhan, kalau memang ini dia beta jodoh, 5 menit kemudian beta pun HP bunyi. Tiba-tiba HP bunyi. Satu tanda pertama. Tuhan, ada pinjam-pinjam tapi kita sempat bilang sama dia, atau berdua mau ketemuan.
Tuhan, beta minta tanda kedua. Dia telepon lagi, lalu dia bilang, kedua jalan-jalan. Tiba-tiba telepon bunyi, angka, si Nona Manis. Halo gimana? Saya tadi beta lupa bilang Korale, kedua boleh jalan-jalan. Puji Tuhan, tanda kedua. Jangan kebanyakan minta tanda. Nanti tua di tengah jalan. Minta tanda cukup 5-10. Ya, sudah kebanyakan. Poin yang ke-10 sudah kenal, sudah mantap. Ya, berarti ini kayaknya ini Tuhan berkenan beta nikah dengan Anita. Jadi senang. Kalau dari Tuhan itu semua damai sejahtera. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kesesatan kita. Pasti ada masalah, tetapi dengan Tuhan kita jangan menanggung segala perkara. Jadi tekun berdoa panggil nama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ketika Petrus ditahan di dalam penjara. Mereka sabar menanti jawaban dari Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka menunggu waktu Tuhan, kairos Tuhan. Mereka tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka minta kehendak Tuhan yang jadi. Mereka setia mencari Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, minta kehendak Tuhan, minta kemurahan Allah, dan mereka berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Allah bukan berarti menyerah. Iman percaya kita tidak kenal kata menyerah, tapi berserah, tetapi tetap percaya dan punya harapan Yesus sanggup menolong hidup kita. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita punya masalah, jangan demo. Kadang-kadang istri kalau punya masalah dengan suami, istri demo. Demonya gampang. Pas waktu tidur, suami menghadap barat, dia tidur pistol, ya. Atau kalau ada kelebihan, ada kamar yang lain, mama di kamar laut, papa di kamar darat. Istri demo, istri juga bisa demo, tidak masak 1 hari, semuanya kelaparan satu rumah. Kalau suami macam-macam, papa sih belum tahu. Makan di luar. Kita pada demo saya pincang. Suami pulang kantor, suami bilang, "Halo mama." Putar muka. Mama sing A, sing B. Mama masuk kamar, tarik selimut. Papa datang, papa di mama punggung samping. Mama, jangan bawa-bawa masalah terus. Lepas itu masalah. Mama langsung tarik selimut, tutup. Karena papa masih bicara, mama pakai jari lalu tutup perut kali. Makan di luar saya. Mama kata makan apa? Cari sendiri. Itu istri lagi demo. Ya. Pagi-pagi, mama tolong bikin papa teh. Ada gula di situ, ada daun teh di situ, ada kopi di situ, bikin kopi. Kadang-kadang banyak istri bademo. Haleluya. Ada juga kadang-kadang suami bademo. Haleluya. Ya. Jangan kita demo. Setiap ada masalah, Alkitab bilang jangan tunggu sampai matahari masuk. Selesaikan masalah saudara. Suami istri harus rukun supaya berkat Tuhan diperintahkan Tuhan masuk dalam keluarga kita. Amin. Tapi kalau rukun terus, marah-marah terus, ya kucing dan anjing piaraan kalau bilang begini. Atau ngerasanya ketemu pertama ini susah nggak ada kenyamanan. Atau pindah kos. Kucing dengan anjing saja sepakat pindah kos gara-gara tuannya sudah tidak nyaman, tidak aman. Saya percaya kalau marah-marah keterusan di dalam rumah tangga saudara, ya, jangankan kucing dan anjing, cicak yang di dinding saja, tiba-tiba tidak ada cicak di rumah saudara. Karena cicak bilang, wah, ini repot, kita bisa kurusan ini. Hari-hari dengan teriakan, nggak enak. Makanya mari, kalau ada masalah,
Masuk kamar, kunci pintu, kunci jendela. Alkitab bilang hanya Bapamu di tempat yang tersembunyi. Jika saudara dan saya panggil nama dia, dia hadirkan. Alkitab menjamin 2-3 orang yang atas namanya berseru memanggil nama dia, dia hadir untuk menolong hidup saudara dan saya. Yang setuju bilang amin. Jadi jemaat ini tidak aneh-aneh. Jemaat hanya doa, amin. Kalau cucu macam-macam, doa sama cucu. Jangan bilang dia lari dari rumah. Ya kalau anak macam-macam, bicara sama dia, nasihati dia tuh. Kalau dia dengar dulu baru tandang dia sendiri. Tapi berdoa supaya keluarga kita dipulihkan dan diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah jangan cari manusia, jangan cari pertolongan yang lain, tetapi datang sama Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Allah. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan dengar suara Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti akan lihat mujizat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat kemenangan, keberpihakan Allah bagi hidup rumah tangga mereka, hidup masa muda mereka. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kalau ada masalah jangan demo. Haleluya, amin. Kalau ada masalah jangan demo. Bapak saya suara lagi. Mama suara lagi. Mama suara baru. Ya kadang-kadang ibu-ibu ini kan tak kiri-kiri, kadang-kadang juga bapak-bapak tak kiri-kiri. Makanya baca Alkitab, renungkan firman Allah supaya jangan tak kiri-kiri. Amin. Sedikit-sedikit demo. Nanti lama-lama karena suka demo-demo, tetangga panggil, Ali mau ikut demo ke sini. Ya, paling ikut demo. Di mana? Lapangan Merdeka, pilih. Karena sudah tak biasa demo di rumah, ya karena tetangga undang, ajak pergi demo di lapangan Merdeka sambil bawa bahan bekas. Mama kenapa bawa bahan bekas? Mau bakar-bakar. Jadi kalau kita dengan Tuhan, kita akan melihat pertolongan dan mujizat. Satu kali Pak Cipua dia bekerja, sementara malam itu ya dia pembini suka pakai baju yang bagus, karena dia pembini ulang tahun. Ini tunggu karena acara harus jam 8. Keluar jam 8, dia pembini telepon dia ke anak. Anak, telepon kok ke papa dulu. Dia telepon, nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Dia tutup HP-nya, dia bilang, Mama, itu papa itu sudah tipu kau itu. Saya telepon dia itu, perempuan yang angkat teleponnya. Nomor yang Anda tuju di luar jangkauan. Dia pembini cuma nangis. Aduh, saya itu sudah dapat firasat kau pembawa itu, kau pembaca itu. Memang terjadi dia. Aduh, memang dia mata perempuan memang. Sampai kalau dia datang, Mama remukkan dia. Sementara bicara mundar-mandir, tiba-tiba Bapak datang. Selamat malam. Ibu anak bilang, kok lapis ada ini? Mama, kok lapis ada itu? Kok tanya dia sudah? Dia pun papa masih pikul ransel, belum lapas elem lain. Aduh. Oh dia, Pacek, kau ini sudah tipu saya. Kau sudah bermain perempuan lain, Kak. Dia suka guling-guling di sana. Lalu
ada tuh laki bilang, ini kamu orang perempuan ini talingan tipis, suka dengar isu-isu yang menyesatkan. Kamu orang tuh model begini ya, banyak laki-laki kasih tinggal kamu orang. Haleluya. Coba kau dengar kau punya anak itu, kau punya anak tadi telepon kau, tetapi perempuan yang angkat kau pun telepon. Saya punya HP dari tadi itu akan ada aktif. Coba sekarang tes. Jadi punya anak mulai telepon. Ya, nomor yang Anda tuju di luar Jakarta, bilang, siapa itu yang angkat kau buat HP? Ini namanya nau-nau. Kalau kita hidup dengan istri yang tangkapannya agak lurah, loading lama, itu kita pusing. Ya, biasa ibu-ibu itu dong kerja di dapur, dong memasak, saya tulis sayur, bikin ikan segala macam, dong sangka su kerja mantap. Apalagi kalau sudah cuci banyak loyang-loyang, sudah saya capek. Suami pas masuk di dalam ruang tamu dan sementara pijat tumpuk badan sendiri, kesinggung. Selamat siang, salam mama. Ya salam. Kenapa badan-badan sakit? Ala bagian ampaloya. Apa? Ganti mesin cuci itu. Kali itu mesin itu akan susah, tak putar lagi. Kalau sebegitu awas. Kalau laki dua lola, itu bisa terjadi perang kecil-kecilan.